Saya pikir Gama galau dan gagok ini. Pui pegahnya. Pui pegah. Jido yang nak betul. Dinas Infokom itu, saya bilang Anda itu munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini acehback.com kembali mengisi acara PEHTEM yang telah menghadirkan narasumber Bapak Dr. Taufik Abdul Rahim. Beliau adalah salah seorang dosen di Unmuha Aceh, yang hari ini kita mengambil judul masalah COVID dan penggunaan anggaran yang sudah dikucurkan begitu besar. Tapi faktanya hari ini kita melihat COVID terus bertambah. Lalu kita juga ingin mengetahui bagaimana apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh terhadap mengantisipasi atau memperkecil masalah penyebaran COVID. Sekaligus juga kita ingin mengetahui dari Pak Taufik nanti bahwa ekonomi rakyat dampak dari penyebaran COVID ini, pandemi ini, sehingga kita nanti bisa lebih terang mengetahui apa saja kendala, apa saja apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana pertanggungjawaban dana yang sudah digunakan, sehingga ini betul-betul dipahami, diketahui oleh masyarakat. Jadi itu Pak Taufik, topik kita hari ini. Saya mungkin akan langsung mulai Pak Taufik ini. Terima kasih Pak Taufik sudah hadir di sini di acehback.com. Ini menarik Pak Taufik yang kita bicarakan hari ini. Ini COVID ini sudah menjadi hantu ini bagi masyarakat kita, atau masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia, bahkan dunia ini. Nah, terutama kita ingin menyorot masalah COVID yang berkembang di Aceh ini makin hari makin berkembang Pak Taufik. Makin terus bertambah ini. Setiap hari kita lihat dari laporan pemerintah juga terus bertambah. Cuma yang jadi pertanyaan kita, yang jadi pertanyaan masyarakat hari ini, apa sih sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk memperkecil penyebaran ini? Lalu apa saja sebetulnya langkah-langkah yang strategis untuk ini Pak Taufik yang kita mungkin dari Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Anwar. Saya pikir COVID coronavirus disease 2019 ini bukan lagi endemi tapi sudah pandemi. Karena sudah mewabah ke seluruh dunia dan menimpa 120 negara. Ini luar biasa. Kali ini saya pikir wabah ini, kalau secara keagamaan kita biasa mendengar istilah tangan. Jadi sejak masa sahabat Rasulullah juga sudah ada. Dan oleh karena itu kalau dalam agama kita, dalam Islam dikatakan, Umar menyatakan pada saat dia hendak ke Yaman pada saat itu, karena di Yaman tersebar wabah, maka Umar menyatakan, sampai kabar ke Umar menyatakan, saya akan menghindari takdir yang satu masuk pada takdir yang lain. Nah, dan hal ini sangat populer di kalangan masyarakat kita. Apalagi hampir setiap hari para dai, penceramah, ustadz, tengku selalu menyatakan bahwa ini wabah ini ada. Dan kalau kita bilang nyata, memang kecilnya wabah itu sudah dilakukan penelitian oleh Profesor Suwandi dari UGM. Itu sebesar 45.000 mikroton. Jadi 45.000 lebih kecil dari selai rambut kita. Jadi ini sangat kecil dan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Oleh karena itu menggunakan mikroskop, tidak mikroskop sederhana, tapi sudah menggunakan mikroskop yang canggih, mungkin menggunakan sinar laser dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu COVID ini hari ini juga sudah sampai ke Aceh. Ya, sejak kita mungkin terkejutnya baru Maret sebenarnya, karena efek kebijakan negara pada saat itu sejak Januari. Seharusnya kalau cepat negara mengatasi ini mungkin
COVID-19 ini mungkin bisa diatasi. Hanya saja cara mengatasinya itu dengan cara melakukan lockdown. Indonesia tidak melakukan lockdown. Karena untuk melakukan lockdown itu perlu cost yang tinggi, biaya yang tinggi untuk melakukan lockdown. Artinya biaya untuk mengamankan masyarakat, warga negara, anak bangsa itu dengan setiap warga negara tanpa pilih kasih harus diberikan jaring pengaman sosial, maka biayanya tinggi. Biaya hidupnya itu ya? Iya, biaya hidup ataupun biaya pangan langsung untuk sekitar 1, 2, 3 bulan itu harus langsung diberikan. Itu dipraktekkan di beberapa negara seperti Malaysia, Hong Kong, Korea melakukan hal itu. Lalu kita di Aceh ini apa sudah dilakukan semacam ini? Saya pikir di Aceh ini ambigu ya. Kita berharap ada kebijakan yang efektif yang seperti dikatakan tadi. Ternyata kebijakan efektif itu tidak dilakukan. Kita mengikuti, masih menunggu anjuran nasional untuk melakukan PSBB karena nasional tidak melakukan lockdown. Jadi tidak ada inisiatif daerah. Ini kan sudah kewenangan daerah sebetulnya. Semestinya seperti itu. Ada berapa daerah? Kalau kita melihat anggaran belanja untuk refocusing itu SKB Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri yang disahkan dengan Perpres pemerintah tahun 2020. Itu Aceh itu masuk urutan keempat, 1,7 triliun itu. Dana refokus itu, refocusing. Ditambah lagi terakhir itu mungkin naik urusan ketiga ya, ada 550 dari BTT APBA itu dijadikan sebagai miliar itu ya. Refocusing triliun. 1,7 tambah 558 miliar. Itu ya. Jadi 2,3 triliun. Seharusnya itu kalau dari awal sudah efektif digunakan, jadi mungkin Aceh bisa menyelesaikan persoalan ini. Contoh kecil, kalau mau dilakukan lockdown, jadi tutup saja perbatasan Aceh. Loh, kalau gitu Pak Taufik, dengan dananya begitu besar, semacam pemerintah ini menurut Pak Taufik ini apa? Tidak melakukan apa-apa. Ini kan berbahaya betul ini. Di samping rusak yang melembahkan posisi manusianya, masyarakat Aceh juga memperlemah posisi ekonomi nih, karena masyarakat tidak bisa beraktivitas. Pada tahap awal yang dilakukan adalah jaring pengaman sosial itu dengan memberikan membuat paket termasuk bogie bag itu, bogie bag yang melalui ke dinas sosial itu 60.000 paket. Tapi ternyata untuk sampai ke Aceh besar saja hampir 1 bulan lebih baru sampai. Dari Sigli udah itu ke daerah lain di Biren malah tertahan lagi. Itu di mana kendalanya? Ini apa karena akses jalan atau gimana? Saya pikir tidak. Transportasinya malah digebiar gitu. Malah diresmikan langsung oleh pemimpin Aceh ya. Saat itu luar biasa memang. Truk itu dihiasi dengan spanduk semua. Jadi biaya spanduk masuk ke situ yang 118 itu biaya spanduk, biaya iklan. Semua 1 minggu pertama itu di mana-mana kita lihat billboard, baliho, spanduk itu naik. Tapi yang lucunya kita dengar juga dinas itu dikenakan, bagi dinas yang menaikkan spanduk itu kena ke dinas, bukan di dana refocusing itu. Jadi ini terpisah nih. Jadi masing-masing daerah ada masalah itu. Karena ramai yang berteriak akhirnya dihilangkan lagi. Hanya saja pada saat itu sekitar 118 miliar itu yang diketahui untuk 60.000 paket. Sesudah itu juga ada biaya untuk transportasi dan juga terbentuknya gugus tugas. Mungkin gugus tugas terlalu lelah berpikir sehingga mereka juga harus diberikan insentif oleh SK itu. Betul. Jadi karena ada SK ditugaskan. Jadi kan luar biasa mereka mendapat insentif. Dan itu anggota gugus tugas itu sampai 100 lebih. Itu luar biasa orangnya. Lalu kalau memang itu begitu banyak yang terlibat di dalamnya, kenapa juga ini terus berkembang kok justru nggak ada semacam tertutup jalan untuk menghambat ini penjabaran ini? Gugus tugas itu ternyata di daerah juga ada gugus tugas. Tapi tidak ada koordinasi antara gugus tugas provinsi. Tidak ada koordinasi dengan rumah sakit, tidak ada koordinasi dengan kabupaten kota, gugus tugas kabupaten kota, dan tidak sampai ke kecamatan dan desa. Seharusnya
mereka itu kan ujung tombaknya kecamatan dan desa, semua akan terdeteksi. Atau ini berjalan sendiri, nggak ada koordinasi antara gugus tugas yang ada di provinsi dengan yang ada di kabupaten kota. Mungkin juga ada edit. Saya kan di provinsi, ada urusan apa dengan daerah. Jadi daerah buat lagi, ternyata antara provinsi dengan daerah itu tidak connect. Begitu juga yang kabupaten kota dengan kecamatan tidak connect. Jadi koordinasinya tidak ada. Jadi puskesmas itu akhirnya banyak yang tutup waktu itu, nggak berani mengambil tindakan karena mereka tidak punya APD. Udah itu persoalan APD lagi. Sebagian katanya ada beli APD, tapi kita nggak tahu juga karena laporan yang ada baru 118 miliar itu, tapi tidak transparan. Kita boleh klik di mana saja tentang informasi itu, tidak dapat. Tidak dapat ya? Jadi kalau begitu masih banyak uang dana refocusing itu ya hari ini sedang diakal-akalin ya, bukan diakal-akalin, termasuk kemarin itu heboh untuk membuat sekretariat pemerintah Aceh. Udah itu pokoknya dicari cara lah untuk anggaran itu agar saya tergelitik nih Pak Taufik. Kalau dikatakan tidak ada koordinasi antara provinsi dengan daerah terkait masalah perdagangan kopi. Tapi di sisi lain itu kan sebuah pasien yang terpapar. Itu kan semua di drop ke Aceh, ke Banda Aceh. Sekarang ini semua jadi seolah-olah jadi sentralistik ke Banda Aceh. Sentralistik, Di RSUZA sudah 1.210 hari ini. Laporan terakhir bahwa yang terpapar itu tempatnya hanya di Banda Aceh untuk perawatan. Jadi, saya dengar hari ini juga di PD Jaya sudah meresmikan Pinere. Ada beberapa daerah sudah meresmikan Pinere, termasuk kalau yang di Abdia menutup, itu pasiennya dibawa ke Aceh Selatan. Jadi kalau gitu Pak Taufik, ini nggak semata-mata salah ya di mekanismenya, tidak semata-mata salah di provinsi. Artinya daerah juga ikut bertanggung jawab seharusnya. Iya, kalau ada perintah kekuasaan di provinsi itu kan pada penguasa pengguna anggaran di provinsi. Jadi kalau itu tegas, jelas dan transparan, mungkin orang di daerah juga akan patuh. Ini kan persoalannya di provinsi. Aceh ini kan provinsi bagian dari Indonesia. Mungkin juga dana dari Indonesia itu, dari Jakarta itu juga apakah semua sudah diserahkan atau belum? Karena kesannya seolah-olah dari Jakarta juga tidak mentransfer dana itu. Padahal itu kan bagian dari dana APBA yang 17,3 triliun itu yang dipergunakan. Tapi ya nomenklatur hukumnya saja ditetapkan bahwa ada kerjasama atau SK bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Jadi pemerintah Aceh sendiri tidak ada ini aturan-aturan semacam ini. Maksudnya untuk ke kabupaten kota. Ya seharusnya. Jadi kalau pusat ada ke provinsi, artinya provinsi sebenarnya harus ada ke. Ada kalau seandainya gubernur dengan DPRA itu kompak, harmonis. Ini antara eksekutif dan legislatif aja disharmonisasi kan. Mereka saling ego atau banyak sekali kebijakan gubernur itu tanpa koordinasi dengan DPRA. Ini kan jadi masalah juga. Kalau mereka harmonis, cara bersama-sama menentukan tidak perlu pergub, mungkin keluar kanun secepatnya. Nah, ini persoalan. Tapi ini kan persoalan dewan ini, persoalan regulasi. Ya semestinya kan dewan itu harus peka terhadap dewan sendiri gampang saya lihat sejak dilantik 2019 sampai dengan hari ini kita nggak tahu kerja dewan itu apa. Seharusnya kan ada fungsi budgeting dan fungsi kontrol itu ada di dewan. Tapi dewan reaktif. Sesudah ada gubernur mengeluarkan kebijakan baru mereka reaktif. Wah, itu nggak betul. Kenapa tidak koordinasi dengan kami? Nah, kalau mereka kompak mungkin bisa saja itu keluar kanun dalam waktu yang cepat. Hanya saja mungkin di samping itu ada persoalan dengan dewan, tingkat sumber daya manusia di dewan itu peka atau tidak dengan persoalan masyarakat. Tingkat pemahaman ya? Iya. Tingkat pemahamannya nggak nyambung barangkali. Ya saya dengar malah lebih bagus pendidikannya dari dewan yang lama. Saya akui, saya sudah sering katakan, memang kita akui tingkat pendidikan rata-rata lebih tinggi dewan sekarang ini daripada yang lalu. Tapi tidak ada jaminan dewan sekarang ini bisa mampu mengatasi persoalan rakyat. Ini persoalan rakyat. Dan proses menjadi dewan itu kita semua tahulah. Itu sudah rahasia umum. Jadi saya ingin bertanya lagi nih Pak Top.
bagaimana sih tingkat kepekaan legislatif dan eksekutif itu untuk menghadapi, untuk membantu masyarakat yang sehari ini itu sangat-sangat terjepit ini? Saya pikir apa yang mesti mereka lakukan? Kehidupan politik kita saat ini adalah oligarki ya. Jadi seolah-olah begitu sudah punya kekuasaan, jadi raja baru, jadi tercipta feodalisme baru dalam kehidupan politik masyarakat. Jadi dalam kehidupan sosial masyarakat, kalau kita pahami seperti kajian Manchester School of Thought, itu memang terbentuk kalau mereka punya klan, punya teman. Jadi kalau mereka punya hubungan itu baru mereka peka. Kalau di luar itu mereka mungkin tidak peduli. Jadi sudah dilakukan kajian yang cukup lama. Oh iya ya. Tapi sebenarnya kan nggak boleh seperti itu. Karena ini kan bicara masyarakat di era legislatif modern. Bicara di era modern itu sudah ada prakteknya, kita tahu di era klasik sudah. Itu. Jadi di pemerintah juga pikirkan orientasinya ke satu, kepentingan rakyat. DPR juga orientasinya satu, kepentingan rakyat. Kenapa mereka bentrok nih? Kenapa mereka nggak sepaham? Konflik kepentingan ini, Pak. Jadi konflik kepentingan ini bagaimana? Kalau kita bilang manusiawi, ya manusiawi. Nah, mereka juga manusia sama seperti kita. Pada saat sebelumnya belum berkuasa mungkin janjinya banyak pada masyarakat akan mengatasi persoalan masyarakat. Tapi begitu dapat kekuasaan, apalagi kekuasaan politik ini kan. Kalau begini kan yang kita khawatirkan. Ini masyarakat yang justru terus terjepit. Ini karena ibarat pepatah nih. Gajah yang berkelahi, rumput yang hancur. Hari ini juga berimpak kepada persoalan ekonomi. Jadi COVID-19 ini, yang pertama persoalannya adalah persoalan kesehatan. Dampak kesehatannya juga ada. Yang kedua adalah dampak sosial masyarakat kita itu kacau balau hari ini. Betul. Mereka kadang bersalaman aja enggak lagi. Itu kan silaturahmi yang sangat efektif. Jadi pola hidup berbeda. Orang sudah mulai nafsi-nafsi. Orang batuk aja jadi masalah, orang bersin jadi masalah. Yang ketiga dampak ke pendidikan. Hari ini pendidikan kita akan terjadi lost generation. Kita khawatirkan kalau tidak cepat diatasi. Jadi silaturahmi ini berarti betul-betul renggang. Renggang. Jadi, orang juga enggan berbicara bersama tetangga atau kecuali memang sudah cukup kenal. Dan itu dampak ekonomi. Usaha kecil menengah dan usaha real ekonomi hari ini juga tidak menjadi prioritas. Seharusnya dana 1,7 triliun ditambah dengan BTT itu dari COVID-19 itu harus diatasi. Siapa yang diatasi di bidang pendidikan? Ini ada kebijakan daring, tapi masyarakat tidak pernah dapat itu. Di bidang ekonomi hari ini daya beli masyarakat rendah. Inflasi hari ini sudah mengkhawatirkan. Ini penutup kita, ini PESTEM kita ini penutup. Jadi saya ingin tahu begini. Langkah-langkah strategis yang mesti diambil oleh pemerintah. Pertama untuk mengatasi COVID. Yang kedua, apa langkah yang mesti diambil oleh pemerintah? Bagaimana untuk membangkitkan ekonomi rakyat, aktivitas masyarakat. Sekarang kita lihat di pasar-pasar ini nggak ada lagi yang membeli. Orang ketakutan. Jadi bagaimana ini kita sikapi? Supaya apa yang kita sampaikan dalam acara PESTEM ini sampai ke masyarakat. Ini masyarakat supaya mengetahui. Yang real kesehatan itu harus segera diatasi dengan mencari terus vaksin virus. Saya pikir di sini kita juga punya pendidikan tinggi yang mampu melakukan riset tentang mencari obat vaksin virus. Banyak itu di tengah masyarakat ada. Di hutan itu juga ada, tapi kita nggak pernah cari. Jadi dunia farmasi, dunia kedokteran, dunia kesehatan itu seharusnya saat inilah mereka bangkit, memperlihatkan mereka itu terbaik. Kreativitas mereka Dan kebijakan pendidikan. Hari ini apa kebijakan pendidikan? Semua orang lost pendidikan. Kalau daring itu udah nggak ada jaminan, apalagi mahasiswa, siswa, orang miskin juga tidak punya uang untuk pakai internet, apalagi desa-desa. Saya baru pulang dari desa-desa. Guru itu terpaksa harus ke desa untuk mendekati siswanya, baik ke menasah maupun ke pos jaga. Yang ketiga, ini sudah terjadi deh? Sudah. Saya baru dari daerahmu agak lelah sedikit. Yang keempat masalah ekonomi. Ekonomi real masyarakat hari ini bahwa mereka tidak punya uang.
Mereka tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, purchasing power parity, kemampuan untuk membeli itu nggak ada. Jadi produktivitas juga menjadi rendah. Kalau ada produksi, pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya, itu nggak ada yang beli. Sama aja. Nah, yang terakhir saya pikir ini persoalan kemasyarakatan ini harus diambil kebijakan yang strategis oleh gubernur, PLT gubernur. Itu bahwa Aceh hari ini sedang merasa prihatin dengan COVID-19. Jadi kebijakan strategisnya jangan jalan sendiri, jangan one man show, jangan single fighter. Berharmonisasilah dengan legislatif. Sebuah elemen dan semua elemen yang ada di masyarakat, organisasi massa, media, LSM dan lain-lain sebagainya, sehingga ditemukan suatu kebijakan yang sangat strategis mengatasi COVID-19. Jangan sampai kita tunggu 2000 ini. Ini udah 1210 yang angka kumulatif terkena COVID, dan yang katanya yang orang tanpa gejala OTG itu 2.400. Yang tidak jadi. Itu data pemerintah ya? Data pemerintah. Saya pikir real hari ini yang melaporkan oleh Satgas COVID khusus itu. Ini apa Bapak lihat, ada nggak indikasi kegamangan pemerintah daerah? Gamang, galau dia, sehingga apapun nggak tahu dia bekerjakan apa. Saya pikir gamang, galau dan gagok ini. Jadi sudah punya kekuasaan tapi tidak punya kemampuan leadership-nya untuk mengambil sebuah kebijakan untuk tentang yang terbaik bagi Aceh. Rakyat Aceh hari ini menunggu pemimpin yang punya kapasitas. Jadi kalau begini kan kita meragukan kompetensi pimpinan Aceh ini hari ini, dan bisa saja kalau dia hanya sekedar mencari popularitas, pencitraan, itu akan dicemoohkan rakyat. Oke, kita dah dapat frame ya, dapat frame tentang bagaimana kinerja pemerintah. Lalu saya ingin tahu, apalagi Bapak baru pulang dari daerah-daerah, kita mau tahu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pertama penanganan COVID dari pemerintah dan COVID-19 sendiri di daerah-daerah. Masyarakat itu tahu ada COVID karena informasi sekarang kan sudah bebas. Artinya ini bukan hoax ya, bukan fakta dia. Fakta, mereka tahu. Cuma saja mereka sinis sekarang terhadap pemimpin Aceh. Pegahnya, Jido yang nabtuinya. Jadi sudah sinis dan pesimis terhadap kebijakan dari pemerintah ini yang menjadikan mereka antas atau distrust terhadap pemimpin Aceh hari ini. Apa yang mesti dilakukan ini supaya kepercayaan masyarakat ini bisa tumbuh kembali terhadap pemerintah? Ya, mencari koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, mencari solusi yang terbaik untuk Aceh ini apa? Ini sudah hampir akhir tahun. Ini sudah Agustus, September, Oktober, sudah akhir tahun. Sementara masyarakat dibebani persoalan kehidupan yang sangat berat, dan pemerintah belum punya formula khusus untuk mengatasinya. Hari ini harus secara bersama-sama dengan berbagai pihak mencari jalan keluar. Jadi jangan lagi terpaku dengan saya ini berkuasa. Lepaskan bayang-bayang atau baju-baju kekuasaan itu sementara. Turun saja, jangan protokoler lah. Jumpai aja masyarakat secara langsung. Dan ini saya pikir lebih baik daripada mau show umpamanya buge itu kan itu terlalu tidak menarik bagi masyarakat. Jadi bahan comoan. Barangkali itulah pemerintah ingin menunjukkan tingkat kesejahteraan, tapi salah tempat. Itu enggak. Saya pikir hanya menampilkan hobi saja, tapi tidak tepat waktunya. Kalau masyarakat dalam keadaan damai, tentram, harmonis, tidak dalam masalah senang seperti ini, kesusah seperti hari ini, harus kita ketahui bahwa kondisi kehidupan ekonomi dan masyarakat tidak dalam keadaan baik-baik saja sekarang ini. Ini jadi masalah yang sangat harus diatasi oleh pemerintah Aceh. Oleh pemerintah Aceh ya. Lalu kita melihat juga ini langkah-langkah yang bisa diambil juga oleh masyarakat. Karena langkah-langkah untuk pencegahan ini tidak cukup dengan upaya pemerintah tanpa didukung oleh masyarakat. Apa mesti Bapak lihat ini tentang masyarakat melihat contoh kan? Kalau pemerintah atau pemimpinnya jadi tauladan, jadi contoh, mereka akan contoh. Mereka akan ikuti itu. Tapi karena selama ini pemerintah, pemimpin
yang ada di Aceh tidak memberikan contoh, mereka jadi sinis melihat pemimpin itu. Jadi ini kan persoalannya juga berefek pada kehidupan masyarakat, dan ya kalau politik Aceh jangka panjang itu jadi masalah yang serius untuk ke depan. Saya pikir. Ada nggak contoh Pak, Bapak di daerah itu mendengar cerita-cerita dewasa terhadap COVID? Ya, kita pakai masker itu mereka diam tahu. Saya kemana-mana pakai masker kan, walaupun ini jadi aksesoris sekarang ini. Minimal kita tidak menyebarkan penyakit pada orang lain. Dan mereka tahu sekarang COVID. Tapi yang jadi masalah mereka, kamu minta peng dong. Nyumu 5.000 hana alom. Jadi untuk beli beras nggak ada. Yang kita tanam harga misalnya cabai, beras dan lain-lain sebagainya jatuh harganya. Kalau dijual ke pasar, uangnya menjadi lebih sedikit. Akhirnya kadang-kadang mereka nggak jual lagi karena cost of production-nya lebih besar daripada benefitnya, sehingga agak rugi. Jadi kadang-kadang mereka bagi aja. Maka kalau kita lihat ada daerah lain, dia campak-campakkan saja hasil pertaniannya. Atau semestinya hasil pertanian itu ditampung oleh pemerintah. Iya. Ini kan ada dana COVID itu, ada dana refocusing itu mengatasi persoalan ini. Inilah jaring pengaman sosialnya itu harus dilakukan seperti itu. Dengan dana refocusing. Iya, itu besar dana itu sebenarnya. Bisa mengatasi persoalan di seluruh Aceh. Tapi tidak dimanfaatkan atau tidak ini dana ini Pak Taufik? Saya nggak tahu, kita nggak tahu karena nggak ada informasi bahwa kemana dimanfaatkan. Mungkin dimanfaatkan, kita nggak tahu kemana. Kita klik di mana saja informasi tentang penggunaan dana refocusing Aceh yang 2,3 itu, ya nggak dapat kita. Nggak dapat. Jadi kalau katanya kalau selama ini pemerintah sering mengucapkan bahwa kita semua terbuka terhadap transparansi itu tetap kita ini tidak terbukti mendapat anugerah lagi. Tapi kita klik saja. Saya pernah berjumpa dengan kepala dinas Infocom itu. Saya bilang Anda itu munafik, saya bilang. Karena yang Anda katakan bisa diklik semua tidak ada. Jadi Anda juga sudah melanggar undang-undang. Kalau begitu Anda ini nggak boleh menyatakan wah kami bangga terakhir 2020 dapat lagi penghargaan. Ya nggak ada manfaatnya. Rakyat itu nggak perlu penghargaan. Nggak perlu selembar kertas itu. Tapi yang mereka perlu adalah real fakta kenyataan bahwa apa yang sudah dilakukan, yang bisa mereka rasakan. Mengatasi kehidupan mereka yang saat ini sangat penuh dengan beban. Penderitaan. Jangan dilihat di kota-kota, di luar kota juga ada masalah. Di wilayah perdesaan juga sedang bermasalah hari ini. Oke Pak Taufik, ini menarik kan, makanya kita mengambil program ini khusus untuk pemberdayaan, pencerahan, dan sekaligus edukasi ini. Edukasi terhadap masyarakat kita ya, dan saya juga sebagai kritisi. Kemarin malah ditantang saya jangan ngomong nggak punya data, saya bawa data hari ini. Kalau ditanya data-data itu saya keluarkan semua. Karena ini perlu data ini, nanti kita kan untuk pertanggungjawaban untuk arsip kita. Jadi apa yang kita bicarakan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran, sebuah edukasi bagi masyarakat, bagi pemerintah juga, bagi dewan juga, bagi kita juga yang di sini. Kadang-kadang selama ini kalau nggak kita diskusi semacam ini bandel, terpotong, putus. Apalagi tapi dengan sudah berdiskusi ini, PTM ini, otomatis keluar dia satu-satu. Apalagi kita dilarang berdiskusi. Jadi terima kasih Pak Taufik sudah hadir di tempat kami di acehback.com ini dalam program PTM. Mudah-mudahan ini menjadi rahmatan lil alamin bagi masyarakat. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.